Anak saya aja saya les kan, mulai SD saya suruh les, SMP saya les, sekarang pinter ngeles. Kreatif anak sekarang. Anak saya itu saking kreatif, ini jangan ditiru, ini contoh buat adik-adik ya. Jangan pernah meniru. Anak saya itu kreatif tapi kadang-kadang kebablasan. Ini yang suka nonton sinetron yang nggak bener-bener itu contohnya anak saya. Harus diawasi orang tua. Adik-adik juga milih tontonan itu harus yang sesuai. Yang tidak baik jangan ditonton. Pokoknya kalau yang ada saya itu pasti baik. Nah itu ditonton. Yang ada saya ya. Yang nggak ada saya ada juga yang baik, tapi nggak harus ditonton. Nah ini anak saya itu ya lucu, saking kreatifnya. Biasanya sekolah jam 1 pulang, kemarin 2 minggu yang lalu itu jam 9 pagi sudah pulang. Saya tanya, saya heran, loh kok udah pulang? Udah izin Pak sama Bu Guru. Oh boleh, boleh Pak. Enggak sampai 10 menit gurunya datang ke rumah. Loh, itu Bu Guru kayaknya mau ke rumah. Papa sembunyi aja ke kamar Pak. Loh kenapa? Aku tadi izin pulang, bilang Papa sakit keras masuk rumah sakit. Itu anak saya, jangan ditiru. Kreatif, pengen pulang pagi tapi alasannya, nah ini enggak melanggar norma, melanggar etika, ini enggak boleh. Tapi saya tetap saya sembunyi ke kamar, kan saya harus menjaga nama baik anak saya juga. Begitu gurunya datang, urusan dengan Bu Guru selesai, guru pulang baru saya kasih tahu. Lain kali nggak boleh kamu seperti itu. Pengen pulang cepet, alasan Papa sakit keras masuk rumah sakit. Nggak boleh, kan masih ada mama. Mama kayak yang sakit keras. Memang anak itu harus diajari pelan-pelan. Kalau enggak ya seperti anak saya. Bener. Karena mendidik anak itu hati-hati. Saya pernah 3 tahun salah mendidik anak dulu. Ternyata yang saya didik itu anak tetangga. Ini orang tua hati-hati, jangan sampai. Tapi kalau di Malang saya yakin nggak ada yang seperti saya. Nah ini teman saya ini salah mendidik anak. Bapaknya salah mendidik dia, ding. Ini namanya Mas Tato. Jangan dilihat orangnya. Orangnya sederhana, tapi prestasinya ada nggak? Kok nanya? Mas Tato ini akhir Juli setelah Lebaran akan dikirim Indonesia mewakili Spanyol. Kita doakan Mas Tato menang, tepuk tangan buat Mas Tato. Karena mau diadu dengan banteng di sana. Ini di depan pelajar, di depan Bapak Bupati yang benar kasih informasi. Mau kenapa? Saya hadir di sini semata-mata karena beliau Bapak Bupati. Bapak Rendra Krishna. Saya kagum dengan beliau ini sejak dulu ya. Saya sudah punya cita-cita dari dulu karena prestasi beliau ini. Kalau saya punya anak saya kasih nama Rendra Krishna. Saking ngefans saya. Saking ngefansnya. Akhirnya anak saya lahir. Langsung saya kasih nama Rendra Krishna. Cita-cita tercapai. Istri saya marah. Kenapa? Pak, kenapa dikasih nama Rendra Krishna? Loh, kamu nggak tahu beliau ini Bupati Malang. Nggak ngerti istrimu. Prestasinya luar biasa. Istrimu nggak pernah baca koran. Tapi anak kita kan cewek. Sampai sekarang anak saya di sekolah dipanggil Rendra. Kamu tuh ya keterlaluan. Kalau anak perempuan ya jangan dikasih nama Rendra. Siapa? Kurniawan itu loh. Tapi berkat beliau, doa beliau alhamdulillah aja. Saya kalau lihat beliau ingat bapak saya di rumah. Mas Tato ini orangnya sentimental. Iya. Ngelihat Bu Rendra juga ingat ibu saya di rumah. Ngelihat anak kecil-kecil tadi, ingat anak saya di rumah. Iya, sentimental. Ngelihat yang cantik-cantik itu saya lupa istri di rumah. Bener. Tok. Ya. Sama. Tapi alhamdulillah berkat doa Pak Rendra, minggu kemarin saya berhasil memberangkatkan orang tua saya, bapak saya umroh. Alhamdulillah, berkat doa Pak Rendra. Berkat doa Pak Rendra. Begitu. Seneng pasti ya. Bapak saya begitu pesawat mendarat di Jeddah, Arab Saudi, bapak saya langsung nangis. Saking terharunya itu terpanggil toh. Bukan, bapak saya nangis karena ketinggalan di Juanda. Jadi belum sampai ke sana. Itu. Tapi saya prihatin.
ngelihat anak-anak sekolah sekarang. Sebentar. Bapakmu sekarang di mana? Di rumah. Nggak ketinggalan ya? Nggak ketinggalan. Oh, tapi bapak saya luar biasa. Prinsipnya dalam beribadah, umur tidak bisa maju, setuju toh? Tidak bisa dimundurkan. Kalau tiba waktunya tidak bisa mengelak. Menyebut, pasti mati. Betul. Bapak saya sholat subuh sujud sampai nangis tadi pagi. Ingat mati, ingat umur. Asam uratnya kambuh. Nggak bisa. Mohon maaf toh ya. Ya. Bisa nggak kamu ganti bapak gitu? Kok ganti bapak? Umroh ketinggalan di Juanda. Sekarang asam urat kambuh. Emang nggak ada tetanggamu bapak-bapak yang sehat gitu? Loh, namanya juga orang tua. Iya. Bapak mendidik saya mendidik anak. Wah, saya prihatin lihat anak-anak pelajar sekarang. Kenapa? SMA, SMP, begitu lulusan bajunya disemprot-semprot, tau nggak? Itu ungkapan di mana-mana. Anak saya yang SD, ikut-ikutan disemprot-semprot. Pulang ke rumah saya marahi. Loh, seneng lulus biasa toh. Gitu. Seneng apa, anak saya baru kelas 5. Belum lulus. Sudah dicoret-coret. Tok, kamu itu keluarga macam apa sih, Tok? Cak. Marahi. Loh, seneng lulus biasa toh. Gitu. Seneng apa, anak saya baru kelas 5. Belum lulus. Sudah dicoret-coret. Tok, kamu itu keluarga macam apa sih, Tok? Cak. Lontong tahu enggak? Yang memprihatinkan lagi banyak pelajar-pelajar yang ngerokok. Nah, itu enggak boleh. Anak saya yang SMP ngerokok, Cak. Dulu, harus tegas itu. Saya ngelihat anak saya ngerokok, saya langsung marah. Betul. Kamu masih sekolah, kamu ngerokok. Kalau kamu ngerokok, rokok bapak bisa habis, loh, enggak? Kamu itu ngasih tahu yang bener, anak itu nggak boleh ngerokok. Yang merokok itu membahayakan kesehatan. Tapi memang Mas Tato ini mungkin bapak ibu belum tahu adik-adiknya. Ini Mas Tato ini kalau sama keluarga pewolitnya minta ampun. Kalau ngasih belanja istrinya ini, kalau nggak percaya nanti buktikan datang ke rumahnya. Kalau ngasih belanja istrinya alasan uang tinggal 100.000, istrinya digandeng, mah ayo ke cermin. Uang ditunjukin ke cermin. Nah, itu yang dicermin buat kamu, yang ini buat aku. Oh, welit ini. Tapi kan calon dong tahu, walaupun istri saya nggak kasih belanja, makan ada bandeng, mujair, tongkol. Kamu jangan bangga dulu toh. Aku juga heran, istri nggak pernah kamu kasih belanja, tapi kok tetap bisa masak enak-enak. Akhirnya istri saya suruh ngikuti istrimu kalau belanja. Terus? Istrimu tuh kalau ke pasar bawa kucing. Bawa kucing, masuk pasar dilepas, ditunggu di pintu keluar. Kadang bawa bandeng ya kan, kadang bawa mujair, nggak mesti kan. Pernah nggak kadang bawa cuma kepala? Sering. Nah itu kucingmu lagi apes. Ya itu, wong kamu nggak ngasih belanja kok. Cak, istri sampean nggak ada kerjaan ngikutin istri saya belanja. Aku saking bingungnya kok bisa itu loh, nggak dikasih belanja kok. Bisa belanja enak gitu. Lo tahu kan Cak Lontong, dulu saya kasih belanja 20.000. Istri saya tuh sekarang bilang nggak cukup. Ya benar. Lo padahal 10 tahun lalu 20.000 itu dapat gula, minyak, kopi, beras lengkap. Itu kan 10 tahun yang lalu, sekarang harga sudah melambung tinggi. Bukan itu masalahnya. Kenapa? Di supermarket ada CCTV. Berarti bojomu nyolong toh. Bojomu itu maling. Tahu kamu? Masa? Keluarga macam apa sih kamu? Kamu itu sama istri, ya contohlah aku. Istri saya itu saya kasih modal buka toko, nih tak modalin. Weh. Sana buka toko. Akhirnya? Tak modalin linggis sama kunci T. Itu maling juga, Cak. Wah. Aku kesel punya tetangga kamu. Lah, istriku tak suruh maling sekalian. Istri saya kan saya ajari, kamu harus rajin membaca. Betul. Membaca buku itu jendela dunia. Setuju. Istri saya bantah. Kalau jendela dunia ini ada jendelanya, kordennya seberapa? Itu berarti Tapi istri saya setiap membaca buku nangis ya. Setiap membaca buku itu nangis. Berarti ilmunya nambah, ngerti apa yang dibaca diresapi. Bukan buku tabungan itu loh, Cak. Saldonya. Itu Mesti namanya nangis. kere. Saldungannya mepet terus saldonya ya tabungan. Wah kacau kamu.
Anak-anak sekarang mungkin nggak